Ketika malam Qadar, semua malaikat turun, Jibril pun turun, maka dunia menjadi sempit. Maka apa disebut dengan Lailatul Qadar? Malam yang sempit. Kenapa sempit? Dunianya sempit, penuh dengan malaikat. Jadi malaikat ini biasa, dia berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Kalau kita baca Quran, malaikat datang. Ada seorang sahabat Usaid bin Khudair, beliau baca, ada riwayat baca Al-Baqarah, ada riwayat baca Al-Kahfi. Anaknya tidur di sebelahnya, dan di sampingnya kudanya juga. Ketika dia baca surat Al-Kahfi atau Al-Baqarah, tiba-tiba datang awan. Datang awan yang bikin kudanya itu ketakutan, meringkik sampai jingkrak-jingkrak karena takut menginjak anaknya Yahya, maka diberhentikan baca Qur'annya. Diceritakan sama Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, wahai Aba Yahya, itu adalah malaikat yang dia datang untuk mendengarkan bacaan Qur'anmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-21. Sudah masuk 10 hari yang terakhir. Ini biasanya Rasulullah SAW subuh hari yang ke-21 dia masuk ke tempat i'tikafnya. Jadi mulai i'tikaf, kalau Rasulullah SAW dari situ yang masuknya mulai subuh tanggal 21. Tapi pendapat ulama-ulama madhab bahwasanya masuk i'tikaf itu adalah dari malamnya, dari malam 21. Karena yang kita cari dalam i'tikaf itu ialah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena i'tikaf ini termasuk amalan yang paling cocok, amalan yang paling pas untuk mencari Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah artinya malam kemuliaan. Jadi banyak arti Al-Qadar. Maka disebut dengan Al-Qadar itu. Yang pertama arti Al-Qadar adalah kemuliaan, syaraf. Jadi kalau orang ngomong fulanun dzu qadrin azim, itu si fulan memiliki kemuliaan yang besar. Itu makna qadar. Pertama kemuliaan. Jadi intinya Quran yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat perantara malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi Muhammad yang mulia. Diperuntukkan buat siapa? Umatnya yang mulia juga. Jadi banyak kemuliaan. Quran itu mulia. Innahu laqur'anun karim. Bahwasanya dia adalah Quran yang mulia. Dan malaikat Jibril itu malaikat yang mulia juga. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya beliau adalah utusan Allah yang mulia. Nabi Muhammad, nabi yang mulia. Akhun karim, kata kaumnya itu, saudara yang mulia. Jadi Quran yang mulia diturunkan oleh Allah yang mulia kepada malaikat Jibril yang mulia, kepada nabi yang mulia, untuk umatnya yang mulia juga. Jadi insya Allah bagi umat Nabi, dia yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, insya Allah dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-Qadar yang pertama, yaitu asyaraf. Makna Al-Qadar yang kedua, qadar itu adalah artinya sempit, menyempitkan. Allah mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Adapun manusia, orang-orang kafir, kalau Allah sempitkan rezekinya, qadara alaihi rizqah, Allah sempitkan atasnya rezekinya, dia mengatakan Tuhanku menghina saya. Jadi qadar di sini artinya sempit, menyempitkan. Sempit apanya? Kata para ulama, dunia ini menjadi sempit saat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Banyak malaikat jutaan, tidak terhitung. Tidak yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Tuhan kecuali Allah sendiri. Jadi malaikat turun sampai ar-ruh, Jibril turun juga. Jadi apa? Turun ke dunia sampai dunia menjadi penuh dengan malaikat. Jadi sempit dunia ini karena banyaknya malaikat. Di langit saja tempatnya malaikat ini sangat-sangat penuh sekali. Sampai Rasul mengatakan malaikat itu langit sampai berdenyit, berbunyi kreket-kreket. Kenapa? Keberatan karena banyaknya malaikat di sana. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, di langit itu
tidak ada tempat 4 jari saja pasti ada malaikat. 4 jari malaikat, 4 jari malaikat, rapat sekali. Maka apa keberatan? Dunia pun sama, ketika malam Qadar semua malaikat turun, Jibril pun turun, maka dunia menjadi sempit. Maka apa disebut dengan Lailatul Qadar? Malam yang sempit. Kenapa sempit? Dunianya sempit, penuh dengan malaikat. Jadi malaikat ini biasa, dia berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Kalau kita baca Quran, malaikat datang. Ada seorang sahabat Usaid bin Khudair, beliau baca, ada riwayat baca Al-Baqarah, ada riwayat baca Al-Kahfi. Anaknya tidur di sebelahnya, dan di sampingnya kudanya juga. Ketika dia baca surat Al-Kahfi atau Al-Baqarah, tiba-tiba datang awan. Datang awan yang bikin kudanya itu ketakutan, meringkik sampai jingkrak-jingkrak karena takut menginjak anaknya Yahya, maka diberhentikan baca Qur'annya. Diceritakan sama Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, wahai Aba Yahya, itu adalah malaikat yang dia datang untuk mendengarkan bacaan Qur'anmu. Bagaikan orang baca Quran, malaikat datang sampai kudanya ketakutan karena takut menginjak anaknya, maka diberhentikan bacanya. Jadi kalau kita baca Quran, malaikat ada di samping kita. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah, saling belajar Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun sakinah kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat mencucuri mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengurumuni mereka. Jika orang bikin majlis ilmu, belajar Quran, tadarus Quran dan sebagainya, itu malaikat berkerumun. Jadi malaikat tugasnya apa? Ya untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam Qadar. Malaikat turun menyaksikan, memohon ampun sampai terbitnya fajar. Orang belajar ilmu saja sama, dimuliakan oleh Allah dengan malaikat. Malaikat sampai rela menghamparkan sayap-sayapnya untuk apa? Untuk diinjak-injak oleh penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho. Dia senang, mereka senang dengan apa yang dia cari. Mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang sampai rela sayapnya dijadikan bahan injakan kaki bagi para penuntut ilmu. Ini senangnya malaikat. Jadi ada malaikat itu ada. Mereka khusus bersama kita. Ada, ya kan? Cuman terkadang kita tidak merasakannya. Kalau kita zikir pagi sore saja, malaikat berkerumun, ya kan? Karena mereka sip-sipan, 2 kali sip, 12 jam. Ada yang sip pagi, nanti yang sip malam tadi naik ke langit, yang sip pagi turun habis subuh. Kalau sip malam, habis asar dia turun, yang sip paginya naik ke langit. 2 kali sip. Ketika dia pulang ke langit ditanya, kalau Allah Maha tahu, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kata Allah, kata malaikat, ya Allah, kami tinggalkan mereka. Mereka sedang berzikir, memuji Engkau, mensucikan Engkau. Disaksikan, malaikat melaporkan amal-amal perbuatan hambanya. Jadi intinya, malaikat itulah biasa bersama kita di masjid, tempatnya malaikat. Apalagi kalau khutbah, mereka buka catatannya, mencatat orang yang datang ke masjid. Tapi tidak ketahuan. Tapi ada malaikat berhubungan dengan manusia. Bahkan kalau kitanya tidak putus hubungan sama Allah, pasti kerasa. Pasti malaikat menjabat, menyalami kita, jabat tangan pada kita, uluk salam pada kita. Cuma karena kita tidak datang jauh daripada Allah, lupa sama Allah, ya kadang-kadang mereka menjauh. Apalagi kalau di rumahnya ada patung, ada gambar, ya sudah, ada anjing. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya, patungnya, ada anjingnya, ada orang junub. Malaikat enggak akan datang. Tapi kalau kita bisa tidak putus hubungan dengan Allah, malaikat pasti membersamai kita. Pernah Hanzalah ketemu Abu Bakar, dia mengatakan nafaqah Hanzalah. Hanzalah jadi munafik. Abu Bakar aneh, subhanallah, munafik di mananya? Engkau ini seorang mukmin, sahabat Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, saya ini kalau dengar ceramah Nabi sampai nangis-nangis, teringat lihat neraka, lihat surga. Cuma kalau pulang ke rumah, kerja lagi di rumah, lupa peringatan ceramahnya Nabi SAW. Ada orang sama juga. Saya kalau di majlisnya Rasul, surga itu nampak sekali, neraka pun nampak sekali, saya bisa nangis. Cuma kalau pulang ke rumah, ketemu anak istri, ketemu kerjaan, lupa semuanya. Akhirnya apa? Abu Bakar pun munafik, Hanzalah munafik, datang ke Rasulullah SAW. Rasul kaget, ya kan? Subhanallah, munafik di mananya? Diceritakan seperti itu. Maka Rasul mengatakan, lau tudimuna halatakum kahalikum indi la safahatkumul malaikah. Kalau kalian bisa mendawamkan keadaan kalian seperti keadaan ketika bersama saya,
la safahatumul malaikah, pasti malaikat menjabat tangan kalian. Fi turuqikum wa fi furushikum, di jalan-jalan kalian, bahkan di kasur-kasur, di ranjang-ranjang kalian, malaikat menjabat tangan kalian. Kalau bisa seperti itu, walakin sa'ah fasa'ah. Tetapi orang bisa itu hanya sewaktu-waktu saja, sesaat saja, tidak bisa untuk selamanya. Mungkin dia ketika di majelis ilmu akan teringat akhirat. Kalau sudah pulang ke rumah, ketemu anak istri, ketemu kerjaan, ada dia lupa lagi dengan perkara-perkara akhirat. Ini hal yang wajar, ini hal yang manusiawi. Dan kata Rasul, kalau bisa mendapatkan itu, maka pasti kita dijabat tangan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya malaikat berhubung dengan kita. Itu yang kedua. Kenapa itu Lailatul Qadar? Yang ketiga disebut dengan qadar dari kata-kata qadara yuqaddiru, artinya menentukan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Kita ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal kita, rezeki kita, bahagia, sengsara dalam setahun itu kapan? Ditakdirkan di malam Lailatul Qadar. Istilah orang sekarang ganti buku, tutup buku, bukan nisfu Sya'ban. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan tutup buku itu pada malam nisfu Sya'ban. Ini pendapatnya Asy-Sya'bi, dan dipakai oleh orang-orang kita. Kalau malam nisfu Sya'ban biasa baca Yasin 3 kali, doa sama Allah, minta ya diberikan keimanan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang mudah, ya dirubah takdirnya dari sengsara menjadi bahagia. Walaupun Ibnu Katsir membantah pendapat tersebut. Dia mengatakan malam ganti buku, malam penentuan takdir adalah pada malam Lailatul Qadar. Karena Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Quran pada malam yang berkah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu kami tentukan semua urusan. Jadi urusan makhluk, urusan manusia, semuanya, semua perkaranya ditakdirkan, ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Inilah pergantian takdir bagi orang yang ingin hidupnya berubah dari sengsara menjadi bahagia, dari dia sesat mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia menghidupkan malam-malam Qadar. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa? Bertepatan dengan malam Qadar. Kenapa? Ini pergantian takdir kita. Namanya qaddaru yuqaddiru. Takdir itu para ulama ada 4 macam takdir. Yang pertama adalah takdir azali. Takdir azali itu takdir yang sudah dari dulu. Jadi Allah, makhluk yang Allah pertama kali ciptakan ialah al-qalam, pulpen, pena. Allah berkata, wahai pulpen, uktub, tulis apa ya Allah? Tulis takdir segala sesuatu. Apa saja tulis yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu ditulis oleh kolam 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Belum ada langit dan bumi, baru kolam saja, baru makhluk yang namanya pena. Ya kan, bernamanya pena. Itu takdir azali. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, hatta kumpulnya kita saat ini subuh tanggal 21 Ramadan di sini di Masjid Sabil Mutakin, ini pun sudah ada takdir azalinya. Dan yang kedua, ada takdir yang namanya takdir umri, takdir seumur manusia. Si A, si B, si C, semua sampai si Z, siapa laki perempuan, semuanya sudah Allah takdirkan dalam seumur hidupnya. Kapan? Ketika umur 4 bulan dalam perut ibunya. Ditiup ruh, ditulis rezekinya, ajalnya, matinya, bahagia, sengsara, sudah selesai. Ya kan? Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir umri. Makanya ada orang-orang Jawa kalau 4 bulanan diselamati, ngupat, mungkin doa sama Allah, minta takdirnya yang baik, yang bagus. Walaupun kalau contoh Nabi, intinya ingin berdoa sama Allah, syukuran, sedekah, doa, intinya apa? Minta dikasih takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takdir umri. Yang ketiga, takdir namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan? Ketika malam Qadar. Ketika malam Qadar, dalam setahun yang terjadi di kita akan ditentukan. Mau terjadi banjir kah, tsunami kah, gempa bumi kah, atau makmur kah satu negara, damai, perang, mati, ya kan, hidup, wafat, sakit, semuanya diatur kapan? Tahunan, diatur di malam Lailatul Qadar. Saat malaikat turun. Makanya kita doa sama Allah, banyak ibadah sama Allah, minta
minta dirubah, ya kan, takdir kita sampai ke tahun berikutnya, takdir-takdir yang baik, dapat taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malam pergantian takdir. Yang terakhir, ada takdir harian, takdir yaumi, harian. Kenapa Allah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an? Setiap hari Allah sibuk. Sibuk apa Allah? Sibuk melaksanakan takdir-takdirnya. Setiap hari pun ada Allah bikin takdir-takdir. Makanya orang doa kunut subuh itu bagus. Wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan saya dari keburukan takdir yang kau tetapkan. Ada kodo, ada qadar. Takdir kata Allah nggak bisa berubah, tapi kodo bisa berubah. Namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom tidak bisa berubah. Takdir mu'allaq masih tergantung, dia bisa berubah. Siapa tahu kita doa wa qini syarra ma qadait, yang harusnya kita celaka, dengan doa tersebut Allah jauhkan kita dari kecelakaan. Dan ada seorang sahabat ketika digigit oleh kalajengking, Rasul mengatakan di mana Anda, dari bacaan a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, dibaca, ya kan, pagi hari, sore hari. Kenapa? Bisa menolak bencana, hewan-hewan yang berbisa, makhluk-makhluk yang jahat, jin-jin yang jahat, tidak bisa mengganggu orang tersebut. Ini takdir hayawi, takdir harian. Takdir harian ada, takdir harian. Jadi Masya Allah, ini Lailatul Qadar merupakan malam penentuan bagi kita. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya selama 10 hari kita susah sedikit lah, susah kurangi kerjanya, kurangi, bahkan mungkin Rasul sampai meninggalkan istrinya, tidak mencampurinya. Kata Aisyah, syaddami zarahu, beliau mengikat kencang sarungnya. Mananya apa? Ini kiasan. Beliau sampai tidak menjima istrinya, libur selama 10 hari. Gampang nanti setelah lebaran masih bisa. Tujuannya apa? Untuk mencari malam qadar. Ini perubahan nasib kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka harus serius untuk mendapatkan malam qadar. Yang jelas, untuk mendapatkan malam qadar itu, setiap malam jangan lupa sholat 2 rakaat tahajud minimal. Minimal 2 rakaat tahajud. Ya, kalau itikaf alhamdulillah ada qiyamul lail, berjamaah lagi, bacanya panjang lagi. Minimal kita 2 rakaat, biar termasuk dapat pahala 84 tahun, 1000 bulan. Satu hari, satu malam ibadah sama dengan 1000 bulan, 84 tahun, ya kan? Dan jangan lupa baca Quran. Ini penting, syukur-syukur 3 juz. Jadi 10 hari ke akhir khatam, ya kan? Ditambah amalannya. Kalau berat, udah nggak usah susah-susah, baca qul. Setiap malam terakhir, bulan terakhir baca qul 3 kali. Karena kulhu, kata Rasul, susul Quran, sepertiga Quran. Baca kulhu 3 kali, sama dengan khatam Quran. 3 kali masih belum puas, masih belum capek, baca 100 kali. Berapa kali khatam Quran? Dikali 84 tahun. Mudah sekali. Susah kulhu, azalzalah. 2 kali zalzalah, sama dengan khatam Quran. Makanya Rasulullah SAW pada sholat subuh, baca idza zulzilatil ardu. Rakaat awal, rakaat terakhir. Sahabat sempat heran, ini Rasul sengaja apa lupa, ya kan? Saya baca 2 surat yang sama, tapi pahalanya kata Rasul, al-zalzalah itu nisful Quran, separuh Quran. Jadi mudah menghatamkan Quran dalam sholat subuh, gampang. Pertama baca al-zalzalah, rakaat kedua baca al-zalzalah. Pahalanya hatam seluruh Quran, hatam seluruh Al-Quran. Jadi malam-malam qadar ini ya sempatkanlah buat baca Quran selama tiap malam, biar dapat pahala 84 tahun. Dan juga perbanyak doa sama Allah. Tadi doa minta dirubah keadaan kita, dan doa yang diajarkan Rasul adalah ketika Aisyah nanya apa yang diperbanyak, kata Rasul perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa sedekah, setiap malam sedekah. Jadi beruntung orang yang tiap malam ngasih buka makan sahur 10 kotak saja, Masya Allah, sudah dilipat gandakan 84 tahun, bayangkan pahalanya. Dan pasti dia dapat malam qadar. Kenapa? Ibadah di malam qadar. Sedekahlah setiap malam. Malam itu kapan? Dari mulai maghrib. Maghrib sudah malam, awal malam, sampai jam 10 ke awal malam. 10 ke jam 2 namanya pertengahan malam, sepertiga kedua. Jam 2 ke subuh itu namanya sepertiga terakhir. Yang paling bagus sepertiga terakhir. Kita ibadah, ngasih makan sahur, itu sama dengan beribadah sedekah di sepertiga malam terakhir. Di malam qadar, Masya Allah, itu sudah pasti dia dapat malam qadar. Kalau tiap malam dia sedekah, semampu kita, entah berapa, itu cara untuk bisa mendapatkan ibadah di malam qadar yang setara dengan ibadah 1000 tahun atau 83 tahun lebih, 84 tahun lah.
85 tahun dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan, ini baru awal-awal. Baru tanggal 21, bahkan Rasul subuh tanggal 21 baru masuk ke tempat itikafnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga untuk menghidupkan malam-malam ini, ya kan? Amal apa saja intinya, beribadah di malam tersebut, ya kan? Doa kita juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai sama dengan beribadah 1000 tahun. Ini betul-betul kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar, karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan besar ini yang terjadi hanya setahun sekali, itu pun di akhir bulan Ramadan ini. Intinya jangan sampai tergoda dengan kepergaulan duniawi dan sebagainya sampai akhirnya kita lalai beribadah di malam-malam qadar. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.